Ini adalah materi yang bukan materi, ini adalah pendahuluan untuk UAS yang sudah saya tayangkan. Kemudian perlu saya jelaskan lagi supaya tidak bertanya-tanya atau bingung. Eh, Materi untuk se- sesudah UTS, yaitu kita mulai dengan pertemuan 15, 16, 17, 18, dan 19, yang sudah kita bahas tadi pagi, ya. Jadi teknik integral parsial sudah kita bahas tadi pagi. Kemudian nanti eh, pertemuan 20, nanti slide-nya nanti akan memakai pertemuan 21. Kemudian pertemuan dua, 21 ini akan memakai slide pertemuan 22. Nah, di pertemuan 22 itu tidak ada kuliah, jadi nanti ada kuis, berarti pada hari Kamis minggu depan itu ada kuis. Materi kuisnya tidak memakai materi pertemuan 20 atau 21 atau pertemuan materi slide pertemuan 21 dan 22 tidak dipakai. Yang dipakai untuk materi kuis satu adalah 15, pertemuan 15 dan 19. 15 itu saya ulang lagi, 15 itu materinya yaitu tentang teknik substitusi, integral substitusi, kemudian teknik integral operasi aljabar pada pertemuan ke-16. Kemudian kita belajar teknik integrasi dari fungsi irasional pada pertemuan 17. Pertemuan 18 pada 18 itu hari Senin, ya, Senin malam, itu fungsi teknik integralnya, sorry, yang 17 itu teknik integral untuk fungsi trigonometri, sedangkan pertemuan 18 teknik integral untuk fungsi yang irasional, dan tadi pagi kita sudah bahas tentang teknik integral parsial. Jadi untuk kuis pada hari Kamis minggu depan atau Kamis besok, itu materinya adalah 15 sampai dengan 19 ini. Tidak termasuk materi hari ini. Dan pada hari Senin besok tidak termasuk. Mengerti ya? Itu materi untuk kuis satu pada hari Kamis minggu depan. Oke, kita eh, dengan ini berarti harusnya jelas ya. Jadi jangan eh, bingung atau bertanya lagi. Materi kuis itu adalah materi sampai dengan sesudah UTS sampai dengan materi pagi tadi, ya. Materi malam ini sama Senin besok itu tidak masuk untuk kuis pada hari Minggu depan. Oke, berarti hari ini kita akan masuk pada materi yang eh, pertemuan 20 dengan memakai slide pertemuan 21 karena tidak ada materi slide pertemuan 20 di di ULS, ya. Oke, materi pertemuan 21 yang kita akan bahas pada hari ini yaitu eh, yang terkait dengan, sebentar ini PDF-nya mungkin, ya. Yang pertemuan 21, eh, apakah tampilan PDF ini muncul? Anda bisa melihat slide Muncul, PDF? Pak, muncul. Muncul. Muncul, Pak. Oke, ya. eh, Pertemuan 21 ini membahas teknik integrasi dengan fungsi pecahan parsial. Jadi kalau tadi pagi kita membahas integral parsial, kalau sekarang integral dari fungsi pecahan parsial. Jadi fungsinya yang dibuat menjadi pecahan parsial. Kalau tadi itu fungsinya integralnya yang berbentuk parsial. Jadi bedakan ya istilahnya. Kemudian ini tadi simbolnya kalau dibuat menjadi PDF itu seringkali ada sedikit teror. Ini PX
dibagi dengan Qx ya harusnya ya. Jadi kalau kita mempunyai fungsi yang akan kita integralkan berbentuk fungsi ya ini namanya fungsi rasional, rasional, rasional yang eh, pembilangnya ini di pembilang, ini pembilang dan Qx-nya di penyebutnya, di penyebut gitu. Nah, Px, Qx, Px, Qx itu adalah suku banyak atau polinom dengan derajat dari Px itu lebih kecil atau sama dengan derajat dari Qx. Lebih kecil ya, bukan samanya, lebih kecil dari derajat dari Qx. Jadi kalau kita pakai simbol der atau derajat ya, derajat dari Px itu harus lebih kecil daripada derajat dari Qx. Kalau sama dengan atau lebih dari gimana? Itu nanti kita harus lakukan pembagian terlebih dahulu. Setelah dilakukan pembagian nanti akan diperoleh pecahan rasional yang memenuhi syarat ini. Derajat Px lebih kecil daripada derajat Qx. Kemudian untuk menyelesaikan persoalan, kita nanti akan mem- memecah eh, bentuk dari fungsi rasional ini menjadi jumlahan dari pecahan parsial. Jadi nanti ada proses untuk membuat PX, QX ini nanti PX, QX ini nanti akan menjadi eh, pecahan-pecahan pecahan-pecahan parsial ya dari fungsi rasional. Jadi nanti dia akan terdiri dari beberapa gitu ya, terpecah menjadi beberapa pecahan parsial. Nah, bagaimana cara membagi, kemudian apa dasar kita membaginya, nanti kita akan lihat pada proses di berikutnya. Untuk untuk pecahan yang akan terjadi itu dipengaruhi atau didasarkan pada QX. Jadi QX ini akan menentukan nanti pecahannya nanti akan dibuat seperti apa. Nah, QX itu suku banyak ini nanti harus diurai, dibuat menjadi faktor, yaitu bentuk faktor kuadrat, definit positif atau faktor linier. Di, harus dibuat menjadi bentuk faktor-faktor. Nah, berdasarkan dari kemungkinan dari QX itu nanti kita akan mempunyai empat kemungkinan. Empat kemungkinan. Jadi berdasarkan bentuk QX, ya, QX itu nanti berdasarkan bentuk QX itu kita akan mempunyai empat kemungkinan. Empat kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu eh, faktor linier yang dipunyai oleh QX. Jadi QX kalau punya faktor linier itu memiliki faktor linier yang berbeda. Jadi setelah difaktorkan dia ternyata memiliki faktor linier yang berbeda, maka nanti akan bagian dari kemungkinan satu. Sedangkan kalau faktor linier berulang, nanti kita akan menyebut ini sebagai kemungkinan yang kedua. Kemungkinan kedua. Kalau ini berarti kemungkinan satu ya. Kemungkinan satu. Terus ada lagi kalau QX-nya itu memiliki faktor kuadrat definit positif atau negatif. Kita pendekkan saja dengan faktor kuadrat yang dia berbeda. Berbeda. Nah, ini nanti akan jatuh pada atau menjadi kemungkinan ketiga. Kalau yang terakhir yang lebih rumit
yaitu faktor kuadratnya berulang. Faktor kuadratnya berulang, berulang. Nah, ini nanti akan menjadi kemungkinan yang keempat. Kemungkinan 4. Jadi kita akan dapat nanti eh, 4 kemungkinan dengan bentuk faktor liniernya dan faktor kuadrat yang berbeda dan berulang. Nah, kita akan lihat masing-masing ini untuk faktor kemungkinan 1, eh, ini lagi-lagi ada tanda simbol yang harusnya adalah PX, QX ya. Nah, faktor linier yang eh, tidak berulang atau berbeda, nanti kita asumsikan bentuknya kayak gini. Jadi dia ketika diurai, asumsinya bentuknya kayak gini. Nah, dengan kalau ada bentuk berulang yang tidak berulang seperti ini, yang linier, maka PX QX itu akan diurai menjadi pecahan pecahan yang bentuknya seperti ini. Jadi yang penyebutnya itu adalah faktor-faktor linier yang berbeda tadi. Faktor-faktor linier yang berbeda. Eh, Tergantung nanti berapa banyak faktornya ya. Kalau ini eh, di, dimisalkan faktornya ada sebanyak n buah. Nah, ini eh, penulisan eh, pecahan parsial kalau QX-nya faktor linier yang berbeda. A1, B1, A2, B2, sampai ANBN ini kan diasumsikan atau diperoleh dari bentuk QX. Artinya kalau kita buat seperti ini, yang jadi pertanyaan kan nanti nilai A1-nya berapa, nilai A2, nilai A3-nya berapa. Nah, ini tugas kita ketika yang kita harus lakukan untuk mencari nilai ini ketika kita mengasumsikan nanti bentuk PXQX bentuknya seperti yang kita tulis ini. Jadi ini nanti yang perlu dicari ya, A1, A2, dan sampai dengan AN ini. Oke, nanti proses mencari kita bisa lihat dari contoh ya, yang untuk sekarang kita lihat semua kemungkinan yang tadi kita sebut, yaitu kemungkinan 1, 2, 3, dan 4. Oke, sekarang kemungkinan 2. Kemungkinan 2. Kemungkinan 2 itu eh, berarti dia berbentuk linier, cuma ada perulangan. Ini ada bentuk perulangan. Ya. Nah, kita misalkan kondisinya QX-nya ternyata menghasilkan bentuk linier yang berulang. Ini berarti berulang sebanyak n kali ya, sebanyak n kali. Terus ada satu faktor linier yang berbeda untuk sekedar melihat adanya perbedaan saja ya, adanya faktor linier yang berbeda. Nah, setelah kalau kita dapatkan kayak gini, terutama untuk yang berulang ini, untuk yang berulang ini, maka PXGX-nya, PXGX-nya nanti akan ditulis menjadi bentuk yang seperti ini, bentuk yang saya tanda ini. Yaitu penyebutnya untuk yang berulang itu kalau ada n kali nanti ada sebanyak eh, n buah bentuk pecahan parsial nanti. Ini ada n buah di mana penyebutnya itu pangkatnya mulai dari 1 sampai dengan n. Jadi kalau ada ini n-nya kuadrat, berarti nanti ada pangkat 1 dan pangkat 2. Jadi ada 2 pecahan parsial. Kalau yang di belakang, itu kita ambilkan dari yang berbeda. Yang berbeda ini. Jadi jumlah totalnya nanti ada sebanyak n+1 ya, karena pangkatnya di sini n dan di sini pangkat 1.
Nah, berarti tugas berikut ya setelah ini diperoleh, setelah ini ditetapkan, berarti kan kita harus cari nilai dari A1, A2, AN sampai dengan B1. Nah, nanti bagaimana cara mencarinya kita akan lihat dari contoh. Ini tadi kan kita mereview dulu atau melihat dulu bentuk-bentuk dari kemungkinan 1, 2, 3, dan 4. Jadi ingat ya, kalau yang berbeda itu berarti yang di bawahnya penyebutnya semua berbeda dan di atasnya semuanya konstanta, ya, konstanta. Terus kalau dia ada yang sama berulang, maka berulangnya penyebutnya bentuknya sama, yang berulang itu ada satu X tambah dengan B1, tapi pangkatnya nanti ada pangkat 1, pangkat 2, pangkat sampai dengan pangkat N. Ya. Jadi nanti ada sebanyak N buah pecahan. Oke, sekarang kita masuk kemungkinan ketiga. Apa tadi kemungkinan ketiga? Yaitu faktor linearnya, faktor kuadratnya berbeda. Faktor kuadrat yang berbeda ini maksudnya dia nggak bisa dibuat lagi menjadi linear. Jadi dia tidak bisa difaktorkan menjadi linear. Nah, itu berarti faktor kuadratnya nanti kita kita sebut sebagai faktor kuadrat definit positif atau negatif. Jadi kayak kayak gini, X kuadrat tambah 1. Nah, ini kan nggak bisa dibuat menjadi pecahan dalam bentuk linear lagi. Tidak bisa difaktorkan linear ya. Tidak bisa difaktorkan linear. Ya, ini berarti X kuadrat tambah 1 itu contoh dari kuadrat definit positif atau negatif. Apa ciri-ciri dari faktor kuadrat definit positif atau negatif? Ciri-cirinya yaitu AX kuadrat tambah dengan BX tambah dengan C, itu nanti akan kita dapatkan ciri-cirinya yaitu nilai determinannya, nilai diskriminannya. Diskriminan yaitu B kuadrat min 4AC-nya itu nilainya negatif. Kalau ini terjadi, maka kuadratnya itu disebut dengan kuadrat definit positif atau negatif, dan dia tidak bisa lagi diurai menjadi linear. Jadi ini jadi satu kesatuan gitu ya. Nah, misalkan Qx yang kita punya itu memiliki faktor kuadrat definit positif negatif yang tidak eh, berulang atau berlainan. Ini contohnya ya. Kita buat sebanyak n buah ya. Ini asumsinya aja ini ya, n buah. Pada kalau sebanyak n ini sebenarnya kan banyak ya, apa sukunya pasti banyak ya. Jadi asumsinya kalau sebanyak n buah berbeda ditandai dengan koefisiennya semua berbeda ya. Aduh, A1, B1, C1, A2, B2, C2 dan seterusnya. Nah, PX, QX nanti akan dapat dinyatakan sebagai pecahan parsial dengan eh, bentuk pecahannya seperti yang di eh, kanan ini, yang saya tanda ini. Nah, apa bentuk ini? Yaitu penyebutnya, penyebutnya itu adalah faktor-faktor dari QX. Jadi penyebutnya itu faktor-faktor dari QX, ya. Kemudian ya sampai dengan KN ini penyebut ini adalah faktor-faktor dari QX. Terus yang pembilangnya, nah pembilangnya sekarang tidak linear, tidak konstanta ya. Kalau tadi kan di bawah linear, atasnya konstanta. Nah, kalau dia kuadrat di bawahnya, di atasnya harus bentuk linear. Jadi bentuk fungsi linear. Jadi pembilangnya berbentuk fungsi linear. Nah, berarti kita nanti kalau ini kita bentuk, berarti kita harus cari nilai A1, B1, A2, B2, sampai dengan AN, BN. Ini harus kita dapatkan nilainya. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Lagi-lagi nanti kita bisa lihat dari contoh. Oke, ini adalah kemungkinan ketiga.
Dan yang terakhir adalah kemungkinan keempat, yaitu jika ada faktor kuadratnya yang berulang. Ini faktor kuadratnya berulang. Ini contoh saja ya, untuk bisa melihat apa bentuknya. Kalau tadi contoh kemungkinan 1, 2, 3, 4 ada tertulis sampai N. Kalau ini di kemungkinan 4 ini karena cukup panjang, nanti nulisnya sampai N, maka ditulis ada sebanyak perulangan dengan jumlah tertentu, yaitu 3. Ini berulang untuk kuadratnya, dan ada kuadrat yang berbeda, dan ada satu linear. Ini untuk supaya bisa melihat variasi yang mungkin terjadi dari kemungkinan 1, 2, 3, 4 ya. Mereka bisa jadi nanti saling apa kombinasi dari kemungkinan 1, 2, 3, 4. Ya, kita fokus pada yang berulang ini. Kalau yang berulang ini nanti akan terlihat bentuknya nanti secara keseluruhan PX QX-nya nanti ada 5 komponen ya, karena pangkatnya pangkat 3, pangkat 1, berarti jumlahnya 5. Nah, sekarang untuk yang berulang itu eh, diperoleh dari faktor kuadrat yang berulang ya, yang ada di QX ya. Ini 3 ini berasal dari faktor yang berulang, faktor yang berulang. Tapi seperti linear tadi, pangkatnya eh, bertambah ya dari 1, 2, dan 3. Kalau yang eh, berbeda berarti adalah di- dipisah satu untuk yang kuadrat, sedangkan linear juga demikian. Nah, pembilangnya itu seperti yang kita sudah terangkan di kemungkinan 1, 2. Untuk yang linear berarti di pembilangnya berbentuk konstanta. Sedangkan kalau untuk kuadrat, pembilangnya berbentuk linear, dan sedangkan untuk yang berulang itu juga sama, pembilangnya semuanya adalah linear. Ya, nanti berarti berikutnya kita harus menentukan A1, B1, harus kita hitung ya, A1, B1, A2, B2, kita harus hitung, A3, eh, B3 harus kita hitung, dan A4, dan B4, dan A5. Ya, lagi-lagi nanti kita akan lihat dari contoh ya, bagaimana untuk menghitung ini. Oke, kita sudah membahas 4 kemungkinan yang eh, bakal kita gunakan atau kita kita dapatkan ketika kita memfaktorkan QX. Nah, dengan bentuk yang kita peroleh itu, nanti kita berarti lakukan langkah-langkah penyelesaian dari integral PX QX. Penyelesaiannya, integral PX QX nanti akan dilakukan dalam 1, 2, 3, dan 4, 5 langkah. Jadi nanti eh, pertama periksa dulu apakah derajat dari PX nanti sudah kurang dari derajat dari QX. Ini diperiksa dulu. Terus nanti kita urai QX yang ada di penyebut ini menjadi faktor-faktor linear atau kuadrat. Jadi kita lihat nanti difaktorkan QX ini ya. Difaktorkan QX ini menjadi faktor linear, atau kalau tidak bisa linear, dia berbentuk kuadrat, definite positif atau negatif. Nah, terus setelah kita dapatkan ini, nanti kan kita bisa identifikasi ini. Apakah dia masuk pada kemungkinan 1, kemungkinan 2, kemungkinan 3, dan kemungkinan 4. Atau kombinasi mereka. Nah, kalau sudah tahu dia nanti bakal masuk di di kemungkinan 1, 2, 3, 4, berarti nanti kita akan eh, membuat PX-nya nanti
PX, GX nanti akan menjadi bentuk pecahan parsial. Nah, akan menjadi bentuk pecahan parsial. Ya, kayak gitu. Nah, setelah dapat menjadi koefisien pecahan parsial, berarti cari nilai nilai koefisiennya, nilai A1, nilai B1 kalau ada gitu, nilai A2, nilai B2 kalau ada, ini harus kita hitung. Setelah kita hitung, masukkan lagi ke dalam pecahan parsial tadi, baru nanti kita integralkan. Berarti Px, Gx ini nanti integralnya akan sama dengan integral dari dalam tanda kurung nanti bentuk pecahan parsialnya yang kita akan integralkan. Ini hasil integral dari PXG. Ini langkah-langkah penyelesaian untuk menyelesaikan integral PXG XDX, yaitu dengan melakukan 5 langkah ini. Oke, tunggu sebentar, saya akan eh, apa cas dulu laptop karena sudah posisi baterainya low. Sudah posisi di cas, kita lanjutkan. Ada 3 contoh untuk integral parsial, integral pecahan parsial. Nanti Anda akan melihat nanti bahwa yang akan cukup panjang justru nanti pada langkah langkah 3 dan 4 ya. Jadi justru apa yang eh, panjang prosesnya nanti justru di 3 dan 4. Oke, kita lihat contoh pertama. Saya tuliskan di slide yang terpisah, yaitu kita akan mengintegralkan integral dari dari x kuadrat min 1 dx. Ya. Mungkin kita bisa melihat integral ini berdasarkan tabel atau mungkin nanti pakai pecahan parsial begitu ya, bisa aja. Sorry, pakai substitusi gitu ya, atau pakai bentuk arcus secant atau bentuk secant ya. Ada banyak metode mungkin yang bisa menyelesaikan. Tapi untuk materi hari ini kita akan menyelesaikan bentuk pecahan suku banyak ini nanti dengan menggunakan integral pecahan parsial. Jadi kalau PX-nya nanti PX kalau dianggap atau disamakan dengan PX GX berarti PX-nya angka 1, GX-nya adalah X kuadrat min 1. Itu ya. Kemudian kita tahu derajat dari angka 1 atau konstanta itu kan derajatnya adalah 0. Jadi kita dapatkan nanti derajat dari PX. Ya, walaupun ini tidak harus ditulis ya, cuma saya detilkan supaya Anda mengerti apa langkah 1, 2, 3, 4 sampai 5.
Derajat PX berarti karena angka 1 berarti derajatnya disebut dengan derajat 0. Sedangkan derajat dari QX itu kan ada X kuadrat, berarti kita ambil derajatnya 2 berarti. Jadi derajat itu adalah nilai tertinggi dari pangkat X-nya. Kemudian kita sudah dapatkan berarti derajat dari PX ya. Derajat dari PX itu kurang dari derajat dari QX. Ini berarti kita sudah mengkonfirmasi bahwa eh, langkah 1 sudah dipenuhi. Kemudian kita lakukan langkah 2 yaitu memfaktorkan QX. Jadi QX-nya kan adalah yang penyebutnya yaitu X kuadrat min 1. Ini faktornya mudah, kita tinggal uraikan menjadi faktor X min 1 dikali dengan X plus 1. Ini faktornya mudah. Kalau apa proses memfaktorkan nanti kita akan eh, hitung gunakan untuk contoh lain nanti. Untuk bentuk yang sederhana ini langsung kita faktorkan secara langsung. Nah, ini berarti pada langkah kedua sudah kita lakukan faktornya, dan ini adalah faktor linearnya yang berbeda. Ya, X min 1 dan satunya X plus 1, kan berarti berbeda. Jadi kita lakukan langkah berapa ini berarti? Langkah kedua sudah lakukan, sekarang masuk langkah 3, yaitu membentuk eh, pecahan parsialnya. Nah, karena ini langkah apa eh, faktor linearnya berbeda, berarti kan termasuk pada kemungkinan 1 gitu ya. Termasuk pada kemungkinan 1. Ini eh, kemungkinan kemungkinan 1. Ya, berarti kita dapatkan ini PXQX-nya untuk langkah 3-nya. PXQX berarti atau bentuk dari 1/X² min 1 berarti dipecah. Mungkin PXQX-nya nggak perlu saya tulis ya. eh, Pecahan parsialnya nanti akan berbentuk dua pecahan, yaitu pecahan 1 dan pecahan 2. Ini berarti X min 1, dan ini penyebutnya adalah X plus 1. Sesuai dengan tadi dia dipecah menjadi faktor-faktor linear yang berbeda ya. Terus berarti di atas nanti kita harus mencari A1 atau, dan ini adalah A2 yang belum kita ketahui. Nah, sekarang proses yang tadi pada waktu membahas kemungkinan 1 sampai 4 belum saya perlihatkan. Nah, sekarang kita perlihatkan nanti kita perlihatkan bagaimana mendapatkan nilai A1, A2. Prosesnya seperti ini. Jadi setelah dia dibuat menjadi pecahan parsial ini, kemudian kita kembalikan. Kita kembalikan dia menjadi satu pecahan. Ini berarti kita kalikan eh, apa faktornya ini X min 1 dikali dengan X plus 1. Nah, proses menyatukan ini itu berakibat A1-nya nanti, A1 nanti harus kita kali dengan X plus 1. Sedangkan A2 nanti harus kita kali dengan, berarti kali dengan silangnya ya, yaitu X min 1. Kenapa? Karena kalau X plus 1 dicoret ini kan balik ke komponen pertama. Plus nanti X1, X min 1 yang dicoret nanti akan balik ke komponen P2. Jadi artinya ini eh, kita kenal ini istilahnya adalah menyamakan penyebut ya, atau membuat dia penyebutnya jadi sama. Nah, terus bagaimana cara mendapatkan A1 dan A2? Karena kan tujuan kita tadi A1, A2. Proses menyamakan penyebut ini itu berarti kan membuat penyebutnya eh, balik menjadi nilai sama ya, menjadi sama, menjadi sama.
Nah, berarti untuk melihat dia sama, karena ini ada tanda sama dengan, berarti kita akan punya nanti angka 1 di sini di bagian kiri, nanti akan sama dengan eh, pembilang yang ada di bagian kanan. Berarti akan sama dengan A1, X tambah 1, kemudian ditambah dengan A2, X min 1. Nah, ya balik. Sekali lagi kita akan me- menentukan nilai A1 dan nilai A2. Ada beberapa cara, sekurang-kurangnya ada dua cara. Nanti bisa disamakan kiri dan kanannya pakai sistem persamaan linear, tapi ini untuk kasus ini eh, akan lebih mudah jika kita lakukan dengan cara substitusi nilai X yang membuat kita bisa mudah menyelesaikan A1, A2 ini. Jadi kalau kita misalkan terlihat di sini X min 1, kalau kita masukkan angka 1, berarti kan komponen yang kedua ini nanti bakal jadi 0, karena 1 min 1 kan 0. Nah, ini nanti tinggal dimasukkan angka 1 di sini. Di kiri, ini konstanta, tidak memuat angka 1. Berarti nilainya tetap untuk di kiri. Jadi kita bisa masukkan nilai X sama dengan 1 ke dalam persamaan atas ini. Kita akan dapatkan nanti 1 sama dengan A1, eh, X-nya diganti dengan angka 1, tambah 1, kemudian tambah dengan A2, nanti ini X-nya diganti dengan angka 1, 1. Jadi kita akan dapatkan nanti eh, 1 sama dengan 2A1. Jadi kita peroleh langsung nilai A1 sama dengan setengah. Nah, ini cara menghitung nilai A1, A2 yang yang cukup mudah, yaitu dengan mensubstitusi X untuk mendapatkan nilai A1, A2-nya secara mudah. Nah, ini dapat untuk A1. Sekarang untuk A2 berarti kita harapkan atau kita buat ini nanti suku ini nanti jadi 0. Dan X yang kita masukkan yaitu min 1. X min 1 berarti kita dapatkan nanti hasilnya yaitu ini 1 sama dengan A1. Berarti X-nya diganti dengan min 1 tambah 1. Kemudian ditambah dengan A2 dikali dengan min 1, min 1. Berarti suku yang pertama kan jadi 0, dan kita dapatkan berarti 1 sama dengan min 2A2. Dan berarti kita peroleh A2 nanti sama dengan min setengah. Nah, ini langkah yang cukup penting berarti ya, karena untuk bisa memecah menjadi pecahan parsial. Nilai A1 setengah, A2 min setengah kita masukkan ke persamaan pecahan parsialnya, berarti seper dari X kuadrat min 1 nanti akan sama dengan A1-nya setengah dibagi dengan X min 1, kemudian ini ada min setengah dibagi dengan X plus 1. Berarti kalau ruas kiri kita integralkan, karena ruas kiri berarti eh, apa, hasil yang ingin kita dapatkan adalah integral dari ruas kiri ini. Integral dari X kuadrat min 1 dx berarti sama dengan integral dari yang ruas kanan, yaitu setengah X min 1 minus setengah X plus 1 ini dx. Ya, jadi hasilnya integral yang kita dapatkan berarti yaitu integral dari seper X kuadrat min 1 dx berarti sama dengan ini angka setengah bisa kita tarik keluar, setengah integral dari eh, dx dibagi dengan X min 1, kemudian min setengah juga tarik keluar,
min setengah dari dx dibagi dengan x plus 1. Terus kita dapat integralkan ini dengan mudah eh, menjadi jam. Ini eh, kita dapatkan ini berarti menjadi setengah. Ini integralnya ln yaitu x min 1, kemudian min setengah ini ln x plus 1. Dan kita C. Nah, jadi begitu eh, integral dari pecahan parsial untuk soal nomor 1. Nah, Anda bisa melihat nanti bahwa eh, yang panjang itu nanti justru pada langkah ini ya, langkah untuk eh, ya untuk mendapatkan pecahan parsialnya, koefisien dari pecahan parsial. Ini cukup panjang, apalagi kalau suku banyaknya lebih kompleks. Contohnya yang nomor 2 kan, nomor 2 berarti cukup panjang karena bentuknya lebih kompleks. Oke, saya tulis dulu di sini nomor 2 supaya mudah diikuti atau diselesaikan. Ini ada y kuadrat, sorry, ada y kuadrat minus 7y minus 3y minus 3y minus 7 dibagi dengan ada dua faktor. Ini dy, faktor yang pertama 2y tambah 3 linearnya 2y tambah 3, faktor yang kedua y tambah 1 kuadrat. Y tambah 1 kuadrat. Nah, eh, berarti Px-nya, PY dalam hal ini variabelnya Y ya. PY-nya Y kuadrat min 3Y min 7. QY-nya, QY-nya itu adalah 2Y tambah 3 ini Y tambah 1 kuadrat. Ini derajat dari P ini yaitu 2, derajat dari P, PY atau polinom dalam variabel Y itu 2 karena pangkat tertingginya 2. Terus derajat dari QY-nya ini nilainya nanti ada bergantung kepada pangkatnya ya karena linear dipangkatkan 2 berarti dia derajatnya 2, sedangkan di sini nanti derajatnya 1, kalau dijumlah berarti derajatnya 3. Berarti kita sudah dapatkan bahwa derajat PY eh, itu kurang dari derajat dari QY. Oke, dengan ini berarti kita sudah melewati langkah 1. Langkah 2 yaitu eh, memfaktorkan QY. Nah, kebetulan untuk soal kita ini QY-nya sudah difaktorkan, yaitu QY-nya faktornya adalah 2Y tambah 3 dan ini Y tambah 1 kuadrat. Tidak perlu lagi kita faktorkan. Nah, sekarang kita identifikasi ya. Berarti ini adalah linear linear berbeda dan ini adalah linear berulang. Linear berulang. Berarti ini eh, kombinasi dari kemungkinan satu ditambah dengan kemungkinan 2. Jadi ini gabungan dari ada yang linear berbeda dan ada yang linear berulang. Nah, sekarang dengan adanya kemungkinan 1, kemungkinan 2, berarti PY, DY kita ini, QY ini
nanti akan menjadi ini linear berulang. Ini yang berbeda berarti yang berulangnya nanti ada sebanyak 2 buah, sedangkan yang berbedanya ada sebanyak 1 buah. Untuk yang berbeda kita tulis di sini 2Y tambah 3, berarti ini berasal dari yang berulang. Kemudian yang berbeda, yang berulangnya berarti di sini ada Y tambah 1, dan di sini ada Y tambah 1 kuadrat. Nah, jadi yang ini dua ini berasal dari yang berulang. Kemudian setiap dia di bawahnya itu terkait dengan yang linier, berarti ini adalah konstanta, konstanta yang harus kita cari. Jadi walaupun di pangkatnya 4, 5 gitu, tapi dia pangkat 5 dari linier, maka penyebutnya nanti pembilangnya nanti harus berbentuk ini konstanta. Nah, berarti kita sekarang mau mendapatkan atau mendapatkan nilai Y-nya, nilai dari 1, 2, 3. Kita masukkan PY dan QY-nya ya. Berarti PY dan sorry. Berarti kita eh, harus masukkan PY QY, berarti Y kuadrat, Y kuadrat min 3Y min 7 nanti dibagi dengan 2Y tambah 3 dikali dengan Y tambah 1 kuadrat. Hasilnya nanti berarti akan sama dengan A1 dibagi dengan Y tambah 1 kuadrat ditambah dengan A2 dibagi dengan Y tambah 1 dan A3 berarti eh, ini adalah 2Y tambah 3. Terus ini nanti akan kita samakan penyebutnya. Jadi balik lagi fungsi ini nanti akan disamakan penyebutnya. Disamakan penyebutnya ke bentuk yang hasil faktor tadi ya, yaitu ke 2Y tambah 3. Ini adalah Y tambah 1 kuadrat. Oke, sekarang A1-nya harus dikali apa ya? Supaya dia nanti balik ke fungsi pecahan parsial ini. Berarti A1 itu nanti harus saling cancel dengan 2Y tambah 3. Kan? Ini berarti 2Y tambah 3. Itu A1. Ya, kenapa? Karena kalau dicoret nanti kan balik ke komponen yang pertama ya. Kemudian untuk yang A2, berarti harus dikali dengan, karena A2 itu cuma Y plus 1, berarti A2 itu harus dikali dengan Y plus 1, 1 buah, dikali dengan 2Y tambah 3. Ya, karena ini kalau dicoret nanti hasilnya di komponen kedua. Nah, yang komponen ketiga berarti A3, nanti kita akan dapatkan nanti harus dikali dengan Y tambah 1 kuadrat. Supaya nanti hasilnya sama seperti yang A3 dibagi dengan 2Y tambah 3. Nah, balik lagi prosesnya berarti kita lihat bagian kiri nanti sudah sama dengan bagian kanan untuk penyebut. Dan supaya sama, berarti kita harus punya nanti Y kuadrat min 3Y tambah minus 7 nanti akan sama dengan yang bagian pembilang ya, yaitu A1 2Y tambah 3, kemudian tambah dengan A2 Y tambah 1, ini 2Y tambah 3, kemudian ini nanti A3 berarti Y tambah 1 kuadrat. Ini proses untuk mendapatkan nilai
nilai dari A1, A2, A3. Nah, dengan cara yang sama dengan yang contoh satu tadi, kita masukkan angka-angka nilai Y. Nilai Y yang nanti sekiranya nanti bisa membuat kita mudah untuk mendapatkan nilai A1, A2, A3. Nah, di sini yang paling mudah itu adalah masukkan nilai Y-nya min 1. Y-nya min 1. Kenapa? Karena kalau Y-nya min 1 ini kan berarti dua suku ini nanti akan sama dengan nol. Nah, masukkan Y sama dengan min 1 itu ke setiap Y yang ada di ruas kiri dan ruas kanan ya. Berarti ini nanti akan menjadi min 1 kuadrat, ya, Y-nya dengan min 1, min 3 kali min 1, kurang dengan 7, sama dengan ini A1, dikali dengan 2 kali min 1, tambah 3, ditambah dengan 0, tambah dengan 0. Nah, ini nanti hasilnya 0. Ini berarti 1, min 3, min 7 berarti min 9, sama dengan ini nanti hasilnya min 2 tambah 3 berarti 1. Langsung dapat hasilnya A1-nya sama dengan min 9. A1 min 9. Oke, kita butuh dua, dua lagi nilai Y yang harus kita masukkan. Nilai Y yang kita harus masukkan dua lagi bisa kita dapatkan dengan cara bisa kita pilih angka-angka yang sembarang ya, tapi tentu yang mudah atau apa nanti bisa membuat hitungannya mudah, lebih sederhana atau lebih baik. Jadi kita misalkan ambil Y sama dengan 0 ya. Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 berarti ini menjadi 0 kuadrat. Min 3 kali 0. Min 7 sama dengan A1. A1-nya sudah ada di atas. Min 9 langsung kita masukkan. Ini adalah min 9. Terus nanti dikali, di 2 kali min 1. Tambah dengan 3. Tambah dengan 2. Ini 0 tambah 1, eh, tambah dengan ini A3, A3 yaitu masukkan Y-nya 0 berarti 1 kuadrat. Oke, ini masih kurang ya kayaknya ya. Masih kurang dengan ini adalah 2 kali 0 tambah dengan 3 tambah dengan A3-nya berarti 0 tambah 1. Jadi kita dapatkan min 7 sama dengan ini berapa ini? 2 min 2 tambah 3 berarti 1, berarti ini min 9, tambah dengan ini nanti eh, 3 ya. Ini angka 1 berarti 3A, 32. Kemudian yang ini masukkan 0 berarti tambah dengan A3. Atau kalau kita sederhanakan berarti 3A2 tambah dengan A3 nanti sama dengan ini ruas berarti angka 2. Nah, apalagi nilai yang mudah bisa kita masukkan, yaitu yang membuat suku-suku ini nanti 2Y tambah 3 ini nanti jadi 0. Berapa Y yang harus bisa kita masukkan? Y-nya bisa kita masukkan min 3 per 2. Kenapa? Karena dimasukkan 2 kali min 3 per 2 ditambah dengan eh, tambah dengan eh, tambah dengan 3. Sorry. Min 3 per 2
Jadi kalau min 3 per 2 berarti kita, oh ya, ini nanti hasilnya pasti hasilnya nol ya. Jadi min 3 per 2 nanti akan membuat 2Y tambah 3 ini nanti nilainya jadi nol. Oke, kita masukkan Y sama dengan min min 3 per 2. Min 3 per 2, min 3 per 2 berarti kita punya nanti min 3 per 2 kuadrat, min 3 kali min 3 per 2 dikurang dengan 7 sama dengan suku yang A1 ini 0 ya, karena 2Y tambah 3-nya nanti bakal 0. Kemudian nanti A2-nya, A2 dikali dengan A2, dan A2 itu juga menghasilkan nilai eh, di sini 0 karena 2Y tambah 3 ada di sukunya, di faktornya, berarti ini juga dapatnya nanti 0. Kemudian ditambah dengan berarti A3 dikali dengan min 3 per 2 tambah 1 kuadrat. Oke, ini kita sederhanakan ya. 9 per 4. 9 per 4. Kemudian ini min plus ya. Plus 9 per 2. 9 per 2 dikurang dengan 7. Sama dengan ini bentuk seperempat ya. Min setengah dikuadratkan berarti seperempat A3. Oke, ini tinggal kita sederhanakan. Berarti berapa ini? Ini 2,25 tambah dengan ini 4,5. 4,5 min 7 sama dengan seperempat A3. Ini 2,25 ini menjadi plus 2,5 ya. Plus 2,5 sama dengan seperempat A3. 4 kali kan berarti 8. 8 ini berarti eh, ini berarti 9 dikalikan ya. 4 kali 2,25 tambah dengan 2,5 sama dengan A3. Berarti A3-nya sama dengan 4 kali 2 ini berarti 9. 4 kali 2,5 ini berarti 10. Berarti A3-nya sama dengan 19. Kalau A3 19 masukkan ke sini, kita dapatkan nanti eh, berapa ini? 3A2. 3A2 tambah dengan 19. Ya, 19 ya. Ya, min 3A2 tambah dengan 19 nanti akan sama dengan 2. Untuk mencari A2 ya, sama dengan 2. Berarti kita akan punya nanti 3A2 sama dengan min 17. Berarti A2 sama dengan min 17 per 3. Ya, jadi kita dapatkan A1, A2, A3-nya hasilnya sudah diperoleh. Kita masukkan lagi menjadi Y kuadrat min 3Y min 7 dibagi dengan 2Y tambah dengan 3. Ini Y tambah 1 kuadrat. Ini akan sama dengan, berarti akan kita peroleh ini A1-nya adalah min 9. Berarti ini adalah min Pak, 9. Ya, halo Pak. ya Iya halo. Pak, mohon maaf saya mau ngoreksi Pak. Itu yang nilai Y di A1
Harusnya nol, bukan min satu, Pak. Nilai Y di Y sama dengan nol di bagian A1. Nah, itu ini kan. Ah, ya, itu kan 2 kali min satu. Itu min satu harusnya nol, Pak. min satu Soalnya, harusnya. soalnya kan itu A2 kali Y plus satu. Oh, lah iya, Y sama, memang nol kan? Ini kan enggak, nol. yang Y sama dengan nol, Pak. Yang bawahnya lagi. Ini yang Y Nah, sama dengan oh ini. ya, heeh. Oh, Dinilai oke oke. A1 Oh 2 ya ya kali ya. Y. Ya, oke. Sebentar. Ya Makasih, Pak. makasih. Ya makasih. Berarti ini harusnya nol ya. Ini ya. Ini berarti harusnya nol. Oke, nol berarti menjadi menjadi min 27 berarti ya. Min 27. Berarti ini menjadi 20 berarti ya. Oke, ya makasih. Terus eh, kalau 20 berarti kita dapatkan di sini berganti menjadi 20 sehingga yang ini berarti menjadi angkanya lebih sederhana harusnya ya. Ini berarti menjadi 3A2 berarti sama dengan satu, berarti A2-nya adalah sepertiga. Jadi kita dapatkan A1-nya tetap ya, min 9. A1-nya min 9, min 9, terus min 9 itu di sini ya, ini A1-nya min 9, ini adalah Y tambah satu Y tambah satu kuadrat. Ditambah dengan A2-nya ini sepertiga. Berarti sepertiga dari Y tambah satu. Terus yang suku yang ketiganya yaitu ini A3. A3 itu nilainya nilainya 19. Berarti 19 dari 2Y tambah 3. Oke, kita integralkan. Berarti Y kuadrat min 3Y min 7 dibagi dengan 2Y tambah 3 dikali dengan Y tambah satu kuadrat DY berarti sama dengan integral dari min 9 Y tambah satu kuadrat tambah dengan sepertiga Y tambah satu ditambah dengan 19 2Y tambah 3 DY. Oke, kita punya 3 buah integral. Berarti kita peroleh min 9 integral dari DY Y tambah satu kuadrat. Kemudian tambah dengan sepertiga, taruh integral konstantanya di luar, DY per Y tambah satu. Terus ditambah dengan 19 integral dari DY 2Y tambah 3. Nah, ini hasilnya integral dari Y tambah satu kuadrat ini berarti eh, ya ada sedikit pemisalan yaitu U sama dengan Y tambah satu gitu ya. Ini menjadi integral dari DU-nya sama dengan DY berarti nanti jadi DU per U kuadrat begitu. Nah, ini kan rumusnya adalah min seper U gitu kan tambah dengan C.
Berarti untuk yang suku komponen pertama ini adalah min 9 dikali dengan minus dari seper dari U-nya Y tambah 1. Ini suku yang pertama. Suku yang kedua, sepertiga, nanti ini berbentuk ln, Y tambah 1. Yang ini nanti akan berbentuk ln juga, tapi karena pengalinya di depan dari angka 2, maka dia akan menjadi seperdua nanti. Jadi ada 19 dikali dengan seperdua ln dari 2Y tambah 3. Ini akhirnya ditambah dengan C. Jadi kita dapatkan hasilnya yaitu 9 dibagi dengan minus-minus berarti plus Y tambah 1 tambah dengan sepertiga ln Y tambah 1 kemudian ditambah dengan 19 per 2 ln 2Y tambah 3. Nah, begitu. Ya, hasil apa dari hasil yang nomor 3. Nah, lagi-lagi terlihat nomor 2 ini kan terlihat panjang, terutama kalau angkanya kebetulan bukan angka angka eh, yang bagus gitu, sehingga nanti hitungnya cukup panjang. Dan ini juga menjadi ciri khas dari integral dengan pecahan parsial, yaitu menghitung pecahan parsialnya yang justru nanti butuh apa langkah yang cukup panjang. Oke, yang untuk yang ketiga, eh, karena slide di sini ini tidak ada, saya tulis di atas ini ya. Jadi yang ketiga ini terjadi karena apa pembagian harus kita lakukan karena derajatnya sama. Ya, jadi kita harus lakukan pembagian. Ini proses pembagian seperti biasa. Ini penyebutnya X tambah 3 X nanti membagi X pangkat 3 tambah dengan 3X kuadrat tambah dengan X tambah dengan 2. Ini soal nomor 3 ya. Berarti kita kali dengan angka 1. Angka 1 hasilnya adalah X pangkat 3 tambah dengan X. Nanti kita kurangkan, kita dapatkan 3X kuadrat ditambah dengan 2. Sehingga eh, pecahan kita yaitu X pangkat 3 tambah dengan 3X kuadrat ditambah dengan X ditambah dengan 2 nanti akan kalau dibagi dengan X pangkat 3 tambah dengan 3 tambah dengan X kita akan dapatkan nanti hasilnya adalah 1 hasil baginya sisanya yaitu ini 3X kuadrat ditambah dengan 2 nanti dibagi dengan X pangkat 3 ditambah dengan X. Jadi integral dari suku ini, integral dari pecahan ini, pangkat 3 tambah dengan 3X, tambah dengan X, tambah dengan 2, dibagi dengan X pangkat 3 tambah dengan X, dx, ini akan berubah menjadi integral dari angka 1 tambah dengan 3X kuadrat tambah dengan 2, dibagi dengan pangkat 3 tambah dengan X. Nah, nanti berarti kita akan mempunyai hasil nanti integral dari X dari angka 1 itu kan X ya, tambah dengan nanti integral dari 3X kuadrat tambah dengan 2 dibagi dengan X pangkat 3 tambah dengan X. Nah, ini si integral ini ya eh, jadi langkah pertama ini baru untuk membuat dia derajat dari Px-nya sudah menjadi lebih kecil daripada derajat dari Qx. Ya, ada tambahan X sebagai hasil hasil bagi dan kita buat secara terpisah di sini.
Berarti langkah berikutnya adalah Px-nya, yaitu kita urai menjadi X dikali dengan X kuadrat tambah 1. Jadi artinya nanti kita akan dapat nanti Px Qx-nya. Px Qx-nya nanti eh, akan didapatkan dua buah pecahan. Jadi ini linier ya, X itu berarti linier, yang ini kuadrat. Berarti ini ada X dan di sini ada kuadrat X tambah 1. Ini di atasnya nanti akan di konstanta. Kalau ini nanti di atasnya nanti adalah linear. Bx ditambah dengan C. Ya. Sesudah dapat uraian pecahan parsialnya, kita samakan lagi penyebutnya. Samakan lagi penyebutnya, yaitu X dikali dengan X kuadrat tambah 1. Sedangkan A-nya nanti harus dikali dengan X kuadrat tambah 1. Supaya nanti coret balik ke atas. Tambah dengan B, nanti harus dikali Bx ditambah C ini nanti harus dikali dengan X. Nah, jadi kita dapatkan eh, hasilnya berarti yaitu 3x kuadrat tambah 2, ya ini khusus untuk penyelesaian integral yang kanan, dibagi dengan x pangkat 3 tambah dengan x, menghasilkan bentuk yang terakhir ini yaitu A dikali dengan x kuadrat tambah 1 tambah dengan Bx tambah dengan C dikali dengan X. Dibagi dengan X, X kuadrat tambah 1. Berarti yang penyebut sudah sama. Pembilang berarti kita akan punya nanti yaitu 3x kuadrat tambah dengan 2 sama dengan eh, x kuadrat tambah 1. Kemudian tambah dengan Bx tambah dengan C dikali dengan X. Nah, yang paling mudah masukkan X-nya sama dengan 0. X sama dengan 0. Nanti ini akan jadi 2 sama dengan ini akan jadi 0 kuadrat. Jadi 0 tambah 1 berarti 1 kali A berarti A. Yang ini nanti 0 karena kalau X-nya 0 berarti ini 0. Jadi langsung kita dapatkan A-nya sama dengan 2. Terus kita butuh mencari B dan mencari C ya. Mencari B dan mencari C. Untuk mencari B dan mencari C, kita masukkan lagi dua buah X berarti ya. X yang berikut yang bisa kita masukkan adalah X sama dengan 1. Kita ambillah sederhana-sederhana saja. Yaitu kita dapatkan nanti masukkan 1, berarti kita peroleh nanti kirinya nanti 5 sama dengan A-nya sudah kita masukkan 2, kita dapatkan 2 dikali dengan eh, X-nya kan 1 tadi, dikuadratkan jadi 1 tambah 1 berarti 2. Kemudian ditambah dengan ini 1 berarti B tambah C dikali dengan 1. Ya, kita dapatkan berarti ini 4 pindah ruas ke sana, berarti kita ada peroleh nanti B tambah C sama dengan 1. Berarti kita sudah mengganti dua buah ya. Dua angka X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Sekarang yang ketiga berarti X, ya, saya taruh di sini, X sama dengan min 1. Min 1 berarti di sini tetap angka 5. 5 sama dengan min 1 berarti ini tetap juga ada angka 2 ya. 2 kali 2 min 1. Ini nanti min 1 di sini. Ini minus berarti tambah dengan eh, min B dikali dengan min berarti jadi B. Sedangkan ini kali min 1 berarti min C. Jadi kita peroleh yaitu B
min C sama dengan 1. Nah, berarti kita punya dua persamaan dengan dua variabel, yaitu B dan C. Ini kalau kita jumlah 2B sama dengan 2, berarti B sama dengan 1. Dan kalau B-nya 1, C-nya 0. Berarti kita dapatkan B-nya 1, C-nya 0. C-nya 0, sehingga bentuk kita B-nya 1, C-nya 0. Kita peroleh nanti eh, integral, langsung saya masukkan ke integral ya. X tambah dengan integral dari ini per A per X. A per X, A-nya 2, berarti 2 per X. Tambah dengan B-nya 1, ya, B-nya 1 berarti X. X. Kemudian tambah dengan C, C-nya 0. Ini dibagi dengan X kuadrat tambah 1. Nah, ini pakai substitusi. Substitusi U sama dengan X kuadrat tambah 1. Yang ini jadi logaritma, sehingga hasil integralnya adalah X ditambah dengan 2 ln X, ditambah dengan, ini nanti ada nilai setengah ya, karena turunan dari X kuadrat tambah 1 itu adalah 2X dx, berarti setengah ln dari X kuadrat tambah 1. Ya, gitu. Jadi kita dapatkan hasil integralnya untuk nomor 3 sebagai berikut. Ya, ini sudah eh, latihan-latihan. Kita dapatkan eh, bentuk atau hitungannya menggunakan ya langkah-langkah tadi. Ini difaktorkan di bawah nomor 1 ya, penyelesaian nomor 1. Nomor 1 berarti eh, PX QX-nya yaitu 6X. Kita kita identifikasi dulu faktor dari QX. QX itu X kuadrat tambah dengan 5X ditambah dengan 6. Berarti kita faktorkan dia menjadi X tambah 2. Ini X tambah 3. Ya, ya, karena sederhana kita langsung urai saja. Berarti eh, karena ini faktor linier berbeda, maka bentuk dari 6X tambah dengan 13 dibagi dengan X kuadrat tambah dengan 5X tambah dengan 6 nanti akan berganti menjadi, menyebutnya nanti akan X tambah 2, ini nanti X tambah 3. Dan ini balik menjadi A dan B. Terus kita samakan penyebut menjadi X tambah 2, X tambah 3, kemudian A-nya harus dikali dengan X tambah 3, sedangkan B-nya harus dikali dengan X tambah 2. Terus kita dapatkan, saya buat memanjang, jadi nanti kita peroleh setelah penyebutnya kan sudah sama, berarti pembilangnya juga harus sama, yaitu 6X tambah dengan 13, nanti sama dengan A, X tambah 3, tambah dengan B, X tambah 2. Nah, ini polanya sama, kalau yang berulang itu ambil eh, apa nilai faktor dari nilai dari faktornya ya. Jadi bil X sama dengan min 3, kita akan dapatkan nanti ini min 18 tambah dengan 13 berarti min 5 sama dengan ini jadi 0 tambah dengan ini min 3 tambah 2 berarti min 1 berarti ini jadi min B. Atau kita peroleh B-nya sama dengan 5.
Terus kita buat X sama dengan min 2, eh, masukkan min 2, justru yang di komponen keduanya 0, ini min 2 berarti min 12 tambah dengan 13 berarti min 1, sorry, min 12 tambah dengan 13 berarti 1, 1, ini angka 1 sama dengan, ini diganti dengan min 2, berarti angka 1, berarti A, yang ini 0. Berarti kita dapatkan A-nya sama dengan 1. Jadi untuk soal nomor 1 ini, integral dari 6x tambah dengan 13 dibagi dengan x kuadrat tambah dengan 5x tambah dengan 6 dx nanti akan sama dengan integral dari A-nya diganti dengan 1, 1 per x tambah 2 tambah dengan B-nya adalah 5, berarti 5 dibagi dengan x tambah 3. Ya, ini memiliki dua integral. Integral yang pertama ini ln x tambah 2. Integral yang kedua nanti ln x tambah dengan 3. Ya, ini langkah nomor 1 nanti akan sama dengan nomor 2. Saya bisa percepat nanti di nomor 2. Berarti nomor 2 nanti kita akan punya nanti x min 1 dibagi dengan x tambah 1, x min 2. Berarti kita akan punya nanti 1 per x, A per x, ditambah dengan B per x tambah 1, dan ditambah dengan C dibagi dengan x min 2. Dan kita dapatkan nanti eh, hasilnya A dikali dengan x plus 1 x min 2 nanti ditambah dengan B nanti berarti x dikali dengan x min 2, sedangkan C nanti akan dikali dengan x dengan x plus 1. Dan ini dibagi semua dengan disamakan penyebut berarti x plus 1 dan x min 2. Dan ini kalau yang linear berulang berbeda ini mudah penyelesaiannya karena mengambil x-nya nanti cukup x yang menghasilkan faktornya 0. Berarti kita bisa mengambil persamaannya menjadi x min 1 sama dengan A x tambah 1 x min 2 tambah dengan B x x min 2 ditambah dengan C x dikali dengan x tambah tambah 1 ya. Nah, ini tinggal dimasukkan x-nya 0, x sama dengan 0, nanti akan didapatkan berarti min 1 sama dengan 0, di sini 0, berarti nanti tinggal A saja. A, ini masukkan 0, berarti akan diperoleh min 2. Jadi kita dapatkan nanti A-nya adalah setengah. Terus kalau masukkan X-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 1 kan berarti eh, X-nya sama dengan min 1. X sama dengan min 1, kita akan dapatkan nanti min 1 berarti ini jadi min 2 sama dengan ini 0, yang ini juga 0, berarti ini jadi B min 1, ini min 3. Berarti kita dapatkan 3B sama dengan min 2, berarti B sama dengan min 2 per 3. Oke, yang X yang ketiga berarti X-nya ambil masukkan 2 karena nanti
suku pertama dan kedua di kanannya nanti jadi 0. Masukkan 2, berarti kita dapatkan ini menjadi angka 1 sama dengan suku pertama dan keduanya 0. Berarti ini jadi 2 kali 3, berarti 2C. Kita langsung tulis saja ya. Ini menjadi 6C. 6C. Berarti C-nya adalah 1/6. Nah, berarti integral dari eh, X min 1 dibagi dengan X plus 1 dikali dengan X min 2 dx ini nanti akan berubah menjadi integral dari A-nya berarti setengah per X, kemudian B-nya min 2/3, min 2/3 yaitu X tambah 1, dan yang ketiga, kok mirip ya, tambah dengan 1/6 X min 2 dx. Jadi kita peroleh nanti integralnya setengah ln X dikurang dengan 2/3 ln dari X tambah 1 ditambah dengan 1/6 ln dari X min 2 ditambah dengan C. Nah, ini soal solusi nomor 2. Kuncinya, kunci jawabannya ada juga sekalian ya. Bisa Anda koreksi, Anda lihat, dan kita konfirmasi ya untuk nomor 1. Ya, betul ya. Di sini kurang angka 5 ya. Jadi solusinya yaitu 5X tambah 3. Kalau ini solusinya ada nomor 2, solusinya ada setengah, min 2/3, ada 1/6. Ya, betul ya, sama. Nah, untuk yang nomor 2, nomor 3, 4, 5, itu nanti saya harapkan Anda bisa hitung, jadikan itu sebagai latihan. Saya beri clue-nya untuk nomor 3 ini. Untuk nomor 3, berarti nanti faktornya kan ini linear berulang ya. Berarti seper dari X kuadrat, X tambah 1 kuadrat ini nanti akan menjadi 4 suku ya. 1, 2, 3, 4. Yang X di sini berulang berarti jadi X kuadrat. Yang ini X tambah 1, ini menjadi X tambah 1 kuadrat. Berarti ini A, B, C, dan D. Nah, silakan lanjutkan untuk penyelesaiannya. Terus yang keempat, saya perlihatkan untuk pecahannya, X kuadrat tambah dengan X dibagi dengan X kuadrat tambah 1 X min 1. Berarti kita punya satunya kuadrat, yang satunya linear. Berarti ini X tambah X kuadrat tambah 1, ya ini X min 1, ya ini nanti menjadi linear, yaitu X tambah dengan B, kalau ini C. Nah, nanti lakukan proses untuk mendapatkan solusi. Yang 5 itu dibagi dulu, karena pembilangnya derajatnya 4, penyebut derajatnya 3. Berarti Y pangkat 3 tambah dengan Y kuadrat, nanti untuk nomor 5 ini dia membagi Y pangkat 4 tambah 1. Berarti kali Y, kita dapatkan nanti Y pangkat 4 tambah dengan Y pangkat 3, kita kurangkan, berarti min Y pangkat 3 tambah 1, berarti tambah dengan minus 1, hasilnya min Y kuadrat
min eh, min Y pangkat 3 min Y kuadrat dikurangkan, kita dapatkan Y kuadrat tambah 1. Jadi kita peroleh Y pangkat 4 tambah 1 dibagi dengan Y pangkat 3 tambah dengan Y kuadrat, nanti akan menghasilkan Y min 1 ditambah dengan sisanya Y kuadrat tambah 1 dibagi dengan Y pangkat 3 tambah dengan Y kuadrat. Nah, nanti eh, yang di bagian belakang ini kita hitung sebagai integral pecahan parsial. Ya, jadi hasil integralnya ini nanti Y pangkat 4 tambah 1 dibagi dengan Y pangkat 3 tambah dengan Y kuadrat DY nanti sama dengan integral dari Y min 1 tambah dengan Y kuadrat tambah 1 dibagi dengan Y pangkat 3 tambah dengan Y kuadrat di DY. Nah, ini kayak integral pecahan parsial. Kalau ini integralnya kan setengah Y kuadrat min Y. Ya, silakan dilanjutkan ya. Oke, itu nomor 5 dan silakan didetailkan untuk 3, 4, dan 5. Ya, baik saudara-saudara sekalian, kita selesai kuliah pada malam hari ini. Saya stop share ya. Oke, baik saudara-saudara sekalian, kita selesai kuliah dan sekali lagi materi hari ini tidak masuk dalam materi kuis. Materi kuis adalah materi eh, dari selesai UTS sampai dengan materi hari tadi pagi. Yang hari ini dan yang ke depan tidak tidak oke. Ya, baik. Demikian saudara-saudara sekalian, selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat. Sampai ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Ya, Pak. ya, sama-sama. Izin end meeting.